dan terbaru teman-teman semuanya, yaitu terkait dengan kasus korupsi timah yang dilakukan oleh HM ya. Kerugian keuangan negara ini total 300 triliun, tapi hanya mendapatkan hukuman 6,5 tahun ya. Jadi begitu beratnya ya, 6,5 tahun itu ya. Harusnya 3 tahun atau 2 tahun gitu aja ya. Atau harusnya teman-teman semuanya ya. Ini menjadi perbincangan masyarakat luas, karena bayangkan 300 triliun didenda 210 miliar dan masuk bui 6,5 tahun. Begitu ringannya. Itu menurut teman-teman, kalau saya begitu beratnya gitu ya. 8,5 tahun atau 2 bulan saja, atau bagaimana teman-teman semua. Dan ini ada statement dari Pak Mahfud. Bagaimana reaksi Pak Mahfud ketika vonis itu begitu ringan menurut Pak Mahfud. Dan kalau saya kebalikan Pak Mahfud, mengapa begitu berat gitu ya? Harusnya 2 atau 3 bulan saja, atau wajib lapor aja, atau mungkin bagaimana teman-teman? Saya jadi bingung nih. Kita lihat ya ini bagaimana statementnya Pak Mahfud. Saya merasa itu menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. 300 triliun. Lalu tuntutannya hanya 12 tahun. Dengan uang yang tadi 300 triliun itu dikembalikan hanya 210 miliar. Ditambah denda 1 miliar. Itu sungguh menusuk rasa keadilan. Karena apa? 6,5 tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara. 300 triliun hanya diambil 210. Lalu ada yang mengatakan, Pak, itu 300 itu kan potensi. Bukan potensi. Itu sudah disampaikan bahwa itu kerugian keuangan negara, bukan kerugian perekonomian negara. Kalau kerugian perekonomian negara itu potensi, termasuk gaji, termasuk apa gitu yang diduga merugikan perekonomian. Ini uang negara menurut Jampitsus Febri Diansah, resmi pada waktu itu malah menyebut ini bukan kerugian ekonomi negara tapi keuangan negara, artinya uang konkret yang dicuri dari negara. Sesudah dihitung lagi jadi 300 triliun. Hanya dikabulkan perampasannya 210 ditambah denda 1 miliar berarti 211. Ini sungguh tidak adil. Coba Anda ambil contoh Beni Cokro. Hukumannya seumur hidup, asetnya dirampas ratusan miliar oleh Kejaksaan Agung. Henry Surya semula dibebaskan di pengadilan negeri. Kita tidak terima. Langsung kasasi atau dituntut lagi dari kasus lain. Naik. Ya. Si Henry Surya ini semula bebas, kita langsung ke kasasi menjadi 18 tahun penjara. Hartanya juga diambil. Sudah disita oleh kepolisian lebih dulu. Atau Surya Darmadi. Itu divonis hitungan kerugian nih, ekonomi nih, yang ekonomi ini bahkan. Hitungan ekonomi negara rugi 39 triliun. Dituntut oleh jaksa 39 triliun dengan denda 2 miliar sehingga menjadi 41 triliun. Dikabulkan oleh pengadilan negeri. Tetapi naik banding tetap kena 2 triliun. Hanya uang kecil kena 2 triliun. Ini 300 triliun kena hanya 250 miliar. 250 miliar dari 300 triliun itu berapa? 0,007%. 0,007%. Nggak sampai separuh. Nggak sampai setengah persen. Anda bayangkan itu. Nah oleh sebab itu, menurut saya,
kejaksaan nampaknya kurang konsisten juga. Mengapa menyebut dakwaan 30, kok kemudian tuntutannya 250? Kan terlalu jauh, meskipun sudah dihitung ulang oleh pengadilan, terlalu jauh itu. Oh, berarti kalau dari 350 jadi ini berarti seluruh dakwaannya itu agak hoax, gitu ya, agak tidak tepat. Nah itu supaya diingat bahwa kita mengembalikan aset sekaligus memberikan hukuman yang setimpal. Apapun alasannya, itu hukum yang berlaku. Dan itu sudah didiskusikan lah soal denda damai, soal kembalian aset sudah didiskusikan semua dan sudah ada undang-undangnya di tempat kita. Apalagi? Di kasus itu masih ada cara untuk memulihkan rasa keadilan itu, Prof? Ada. Kalau Kejaksaan Agung mau konsisten ada dong. Karena dulu pernah terjadi pada Henry Surya. Terjadi pada Yan Darmadi. Ketika hanya mau didenda, kami usul ini pengadilan, karena kan 2 triliun dan penjara 16 tahun. Nah, kalau ini mau dilakukan, bisa naik banding lagi. Tapi tetap aneh bagi saya kalau dakwaannya 300%, bisa naik banding lagi. Kalau dibanding kasasi lagi, bisa PK lagi. Tapi sementara selama ini, kan belum inkrah semuanya. Itu masih bisa dilakukan. Meskipun kasus ini kan agak aneh ya. Ada unsur politisnya kan. Ketika ditetapkan si Harvey itu sebagai tersangka, kan ada berita kantor Kejaksaan Agung dikepung, ya kan? Lalu Jaksa Agung memberi penjelasan diintervensi oleh Brimob atau apa gitu kan, Jaksa Agung ngomong di televisi ya. Lalu analisis di luar itu sebenarnya bukan penangkapan terhadap mafia nikel, tetapi apa? Itu upaya pergantian penguasa mafia. Sehingga yang lama dihantam agar ganti gitu. Tapi hukumannya tidak sungguh-sungguh. Analisis itu pernah muncul. Saya baca itu dari pernyataan terbuka Pak Ansat Mbai, mantan kepala BNPT ya waktu itu. Dulu, zaman saya Menhan dulu dia kepala BNPT, tapi dia berbicara dalam konteks ini, Pak. Ini kan hanya pergantian aja. Sehingga kelihatannya tidak sungguh-sungguh atau takut. Nah ini tantangan, tahun baru ini tantangan. Anda mau bersikap apa terhadap ini? Iya, mengejutkan bro. Aduh, bagaimana teman-teman semuanya ya, dari dan Pak Mahfud itu tadi ya, terlalu ringan dengan korupsi senilai hampir 300 triliun, hanya denda 210 miliar dan masuk bui 6,5 tahun. Begitu beratnya, terlalu berat Pak Mahfud menurut saya, bukan terlalu ringan, terlalu berat menurut saya. Iya, bagaimana? Ya, ya beginilah ya. Ini saya bisa menyimpulkan ya, memang bagaimana berani menyimpulkan ini ya, di negara Wakanda ini begitu surganya bagi para koruptor. Bagi kalian yang memang niat untuk koruptor, datang saja ke negara Wakanda begitu. Ya mungkin begini saja. Terima kasih teman-teman semuanya ya, sudah menyimak video ini, keren banget. Dan menurut saya persebaran dan Pak Mahfud, kalau Pak Mahfud bilang terlalu ringan ya hukuman itu, saya bilang itu terlalu berat ya. Harusnya 2 bulan atau tidak usah, biarin saja begitu ya. Ini apa ya, memang rasa keputusasaan saya ya melihat hal-hal seperti ini begitu teman-teman semuanya. Terima kasih. Nanti pasti ada lagi yang seperti ini. Kita tunggu saja ya. Oke. Salam sehat untuk kalian semuanya.